Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya ulangi sekali lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk di dalam kehidupan bergereja, tentu kita akan bertemu dengan banyak generasi. Baik itu dari yang anak baru lahir sampai dengan eyang-eyang yang sudah sangat sepuh. Itu biasa akan kita temui dalam kehidupan bergereja. Bahkan biasanya dalam kesempatan kebaktian umum yang jam-jam tertentu, ini berbarengan dengan kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu misalnya, atau juga ibadah pemuda remaja. Sehingga ketika ada di gereja, kita bisa berpapasan antar generasi satu dengan yang lain. Nah, tentu ini menyenangkan sekali ketika kita mengingat kembali keberadaan kita di tengah kehidupan bergereja. Berbagai generasi bisa kita temui di sana. Tetapi sayangnya Bapak Ibu terkasih, sejak pandemi ini lalu menyebabkan banyak pertemuan-pertemuan kita dalam gereja dikurangi intensitasnya. Bahkan beberapa generasi sudah tidak ada di gereja sebab larangan protokoler yang harus kita patuhi. Misalnya generasi-generasi anak-anak saat ini yang tidak boleh ke gereja sementara waktu sehingga harus online di rumah. Demikian pula untuk eyang-eyang yang sudah sepuh dihimbau untuk tidak hadir ke gereja terlebih dahulu karena alasan kesehatan. Tentu kita menjaga kesehatan Bapak, Ibu, Eyang juga, sehingga kita membatasi pertemuan-pertemuan pada eyang-eyang dan juga anak-anak di dalam gereja. Nah, maka tentu ini menjadi sebuah kesedihan tersendiri bagi kita, sebab yang biasanya kita bisa saling bertemu, bertegur sapa antar generasi, ternyata di masa pandemi ini harus membatasi kita sehingga bahkan beberapa generasi ini hilang dari kehidupan tatap muka di gereja. Nah, tapi Bapak Ibu terkasih, yang menjadi bagian menarik adalah meskipun memang dalam kenyataannya kita dibatasi dalam pertemuan-pertemuan tatap muka di gereja, akan tetapi peranan masing-masing generasi ini semakin terasa kuat malahan. Bagaimana bisa? Tentu bisa. Sebab di masa pandemi ini yang memerlukan banyak inovasi-inovasi untuk melakukan perkabaran Injil dan pemeliharaan iman, tugas utama kita sebagai orang Kristen dalam PPA GKJ. Nah, itu kita dihimbau untuk melakukannya bukan hanya secara tatap muka, tetapi juga gereja-gereja Kristen Jawa ini mendorong kita semua untuk juga melakukan pewartaan Injil dan pemeliharaan iman melalui media sosial yang kita miliki, melalui media digitalisasi. Nah, tentu ketika berbicara mengenai digital, kita tentu akan sangat memerlukan keberadaan generasi muda. Mereka lah yang bersama-sama dengan kita semua membantu kita untuk tetap melakukan pewartaan iman dan juga pemeliharaan iman ke dalam kehidupan umat secara bersama-sama. Maka tentu ini menjadi bagian yang sangat menarik. Di masa pandemi ini, kerjasama antar generasi itu sangat terbuka dengan lebar. Kerjasama antar generasi ini bisa sangat dimungkinkan. Jadi masing-masing generasi memiliki peranan dan porsinya untuk mengambil tugasnya dalam pemeliharaan iman dan perkabaran Injil. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu bersama-sama kita diajak untuk pagi ini
merenungkan hal ini secara lebih dalam. Bersama-sama kita diajak untuk mau terbuka dan bekerja sama antar generasi satu dengan yang lain. Sehingga segala kehidupan iman kita akan terus berjalan. Anak-anak muda diajak untuk mau membantu kehidupan bergereja, terutama di bidang digitalisasi. Demikian pula orang tua diminta untuk mau terbuka dan bekerja sama dalam keputusan-keputusan yang mungkin bisa berpengaruh dalam kehidupan bekerja generasi-generasi muda ini di gereja. Tetapi menjadi hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 tadi. Kita diajak untuk saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Semua yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kasih Allah terus kita terima, kasih Allah terus kita rasakan, dan kita diajak untuk membagikan kasih itu. Bagaimana cara membagikan kasih itu? Tentu dalam konteks ini tadi, seperti yang sudah saya katakan, kita bisa saling terbuka dan bekerja sama antar generasi di dalam gereja kita. Tidak ada kecurigaan, tetapi saling membagi peran dan mau untuk saling merendahkan diri. Bapak Ibu, semoga kita bisa saling bekerja sama antar generasi di masa saat ini sehingga kehidupan iman kita terus terbangun. Dan tentu sekali lagi, untuk mengasihi kita juga memerlukan kerendahan hati. Anak-anak muda yang bisa dunia digital tidak lalu menjadi sombong dan meremehkan para orang tua. Demikian pula para orang tua diajak untuk mau mendukung dalam kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dalam kehidupan berorganisasi di gereja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.